Negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya. Ya. 2 jam. Ya. Ya. Pokoknya saya membantu. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Rumah Bapak digeledah benar Pak? Wah, fitnah itu. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas, bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Jadi ini kan Budi Ari juga lagi rame namanya Pak. Tadi kan dibilang ini akan memeriksa siapapun, apakah termasuk sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak? Karena kan dulu di Kominfo, terus ada juga di Komdigi. Ya, saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu pasti akan diproses, akan diperiksa. Ini tadi ada masalah restoratif justice kan begitu ditekankan ya. Tapi masalahnya adalah restoratif justice ini malah menjadi ada transaksional seperti itu, bahkan ada dugaan adanya pemeriksaan atau pemungutan uang sampai 50 juta gitu. Nah itu bagaimana nih dari kepolisian sendiri terkait kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat. Yang pertama. Yang kedua, polisi saat ini sudah berusaha melakukan mediasi, bahkan melibatkan bupati, melibatkan organisasi PGRI untuk kalau bisa ini dimediasikan. Karena apa? Ini menyangkut anak-anak yang masih kecil dan juga putus sekolah. Di satu sisi juga di situ ada guru yang juga kita jangan sampai nanti prosesnya kemudian tidak baik untuk apakah pihak pelapor ataukah pihak yang terlapor. Harapan kita tentunya itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun demikian sudah 6 kali dilaksanakan mediasi, kita harapkan
proses yang dilaksanakan sekarang bisa menghasilkan hasil yang baik, sehingga kemudian sama-sama menuntut keadilan. Saya kira apa yang bisa kita lakukan, namun demikian kita tentunya memiliki keterbatasan. Proses sudah ada dalam persidangan, tentunya tergantung dari hakim. Bapak Presiden Prabowo dengan tegas meminta judi online dibasmi habis-habisan. Tetapi sedikit juga disampaikan bahwa judi online tidak mungkin tumbuh berkembang kalau tidak ada yang membackingi. Saya masih ingat masa silam. Masa silam itu 45-45 tahun. Ketika kita masih ribut-ribut soal satgas-satgas yang ada di Mabes Polri. Dan pada saat itu ada Satgas Merah Putih, ada Satgas Satya Nusantara, apalagi itu ya, Satgas-Satgas. Dan saya masih ingat betul, salah satu isu yang diangkat pada saat itu adalah soal judi online ini. 303. Dan judi online ini. Nah, kalau pada saat ini judi online ini fokusnya pada Kemenkom Info, maka menurut saya fokus yang kedua adalah di Mabes Polri. Apakah Pak Kapolri siap membersihkan institusi kepolisian dari oknum-oknum yang membackingi judi online ini? Saya rasa kalau saat ini semua Kapolda datang, mungkin tidak salah kalau pada saat ini membuat semacam resolusi Mabes Polri untuk membasmi judi online ini. Bagaimana membasminya, bagaimana penegakan hukum, persis yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Suding. Tidak begitu sulit untuk menangkap di Kemenkom Info itu. Yang bikin sulit adalah kemauan. Apakah ada kemauan? Ada kemauan. Yang sulit yang kedua adalah apakah ada keberanian? Dua hal ini. Saya yakin, saya percaya Pak Kapolri. Dia punya kemauan, kemampuan, keberanian juga. Tapi saya takut sekali yang dihadapi adalah tembok. Oleh sebab itu, dalam bacaan saya tadi, kalau semua Pak Kapolda dikumpulkan saat ini, sebetulnya Bapak Kapolri sedang membangun kekuatan untuk merobohkan tembok itu. Pak Kapolri lakukan itu. Kami tadi bahas internal ini, teman-teman menyatakan siap mendukung. Libas itu Bapak. Lalu Pak Suding tadi bilang, jangan lupa kalau Kemenkom Infonya dilibas, bagaimana teman-teman di Mabes? Itu juga masalah. Saya yakin Pak Listio juga, Pak Kapolri, mohon maaf saya sebut nama, Pak Kapolri juga punya kemampuan dan keberanian untuk itu. Kami siap mendukung penuh itu, Pak. Walaupun partai kami Demokrat suaranya sedikit, kursinya sedikit kali ini, kami sepenuhnya mendukung langkah Bapak
Dan kalau Bapak Presiden berkenan, lanjutkanlah Bapak jadi Kapolri ini. Banyak prestasi kita harus akui, tapi saya tidak mau mengungkapkan prestasi terlalu. Saya rasa Bapak tidak butuh pujian. Yang dibutuhkan adalah pujian rakyat, dan hasil survei memang membuktikan bahwa prestasi yang Bapak ukir selama Bapak memimpin institusi ini luar biasa. Bahwa ada masalah 1-2 itu biasa. Ujian Bapak adalah ini. Saya rasa semua orang sudah tahu siapa tokoh di Kemenkominfo itu. Periksa Pak, enggak usah takut. Ya walaupun teman kan Bapak Kapolri sendiri, saya masih ingat. Begitu kita fit and proper test, saya jadi Kapolri dengan satu saya punya komitmen, janji, tegakkan hukum secara adil. Jangan hukum tajam ke orang kecil, tetapi lumpuh ke yang punya kekuasaan, apakah kuasa duit maupun kuasa politik. Presiden Prabowo menegaskan, ancaman utama kita adalah kuasa uang. Dan kuasa uang ini yang membuat institusi penegak hukum lumpuh. Saya yakin Bapak siap dan punya keberanian untuk itu. Pertama terkait dengan masalah pemberantasan judi online, Bapak. Jadi mohon izin sesuai dengan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentunya saat ini kami berusaha agar masalah judi online ini betul-betul bisa kita berantas. Kami berkoordinasi setiap hari dengan PPATK untuk meminta data, karena memang ada data intelijen yang harus kemudian kita tuangkan menjadi data yang bisa digunakan untuk penyidikan. Oleh karena itu tentunya kami perlu bertemu berkali-kali untuk bisa menyambungkan data itu atau memperjelas data intelijen itu menjadi alat bukti yang bisa kita gunakan untuk penyidikan. Yang jelas Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan, bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam judi online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu Pak untuk memberantas sampai dari akar sampai paling atas. Bahwa bahkan saya Pak, kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur Pak. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya Pak. Oleh karena itu, ini menjadi komitmen kami untuk menuntaskan masalah judi online ini, dan saya sudah perintahkan ke internal, ke Kadif Propam, ke para Kapolda untuk melakukan pengecekan setiap hari, sehingga paling tidak dari anggota kita juga kemudian yang terlibat sebagai pemain judi online ini berhenti, berikan pembinaan-pembinaan mulai dari teguran sampai dengan sanksi. Kemudian yang terlibat jangan ragu-ragu untuk diproses.
Saya kira itu komitmen kami. Kemudian keluar, setelah kita bisa melakukan perbaikan ke dalam, tentunya baru kita bisa melakukan perbaikan keluar dengan tegas. Oleh karena itu, sekali lagi, ini menjadi komitmen kami dan saya minta seluruh anggota jajaran tidak ada lagi yang bermain-main, apakah pembiaran, apakah ikut serta. Dan oleh karena itu, tentunya ini menjadi komitmen bersama untuk menuntaskan karena memang masyarakat menunggu hal ini. Kemudian terkait dengan kerjasama, kami tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Kami harus bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait, termasuk terkait dengan masalah pemblokiran. Tentunya kami saat ini melakukan pemblokiran Pak, namun demikian tentunya harapan kami bahwa apa yang kami lakukan ini kalau kami tidak bisa menyentuh pelaku bandarnya atau belum bisa menyentuh pelaku bandarnya, harapan kita juga paling tidak kami mendapatkan dukungan terhadap aset-aset yang bisa kita amankan, uang-uang yang bisa kita amankan bisa disita untuk negara, paling tidak itu dulu. Namun upaya kami untuk bekerja sama polis to polis dengan luar negeri tentunya ini terus kami lakukan. Namun di satu sisi kami juga kadang-kala mendapati posisi bahwa manakala pelaku tersebut melakukan investasi di luar, kami menjadi kesulitan karena ini menjadi permasalahan terkait dengan perbedaan bahwa di sana hal tersebut dilegalkan sementara di kita itu ilegal. Jadi kita berhadapan dengan situasi itu. Namun terhadap hal-hal yang bisa kita tegakkan aturannya, kita tegakkan hukumnya di Indonesia, kita akan usut tuntas termasuk aset-asetnya, kita akan lakukan penyitaan dan kita serahkan kepada negara. Kemudian terkait dengan masalah narkoba, saya kira juga sama bahwa kami harus melakukan pembersihan ke dalam dulu untuk bisa menuntaskan masalah narkoba ini. Oleh karena itu saya minta kepada para Kapolda, para pimpinan, Kapolres dan semuanya untuk setiap saat melakukan pengecekan, melaksanakan sidak ke dalam sehingga kita bisa tahu apakah ada anggota kita yang menjadi pengguna atau tidak. Baru setelah itu lakukan pemberantasan narkoba terhadap yang sudah jelas tadi disampaikan oleh beliau-beliau bahwa ada wilayah-wilayah yang orang bertransaksi bebas. Istilahnya di kami ada istilah one stop service. Dia datang masuk ke tempat tersebut, kampung tersebut, disiapkan tempatnya, kemudian setelah selesai dia bisa pergi. Jadi ya memang kondisi di lapangan yang kita dapatkan seperti itu. Oleh karena itu terhadap hal yang seperti ini tentunya tidak bisa kita biarkan. Saya sudah perintahkan beberapa waktu yang lalu untuk ini harus diubah, yang tadinya itu kampung yang dikenal sebagai kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba. Tentunya perlu dilakukan tahapannya. Setelah kampung itu dibebaskan, bagaimana terhadap para penggunanya. Oleh karena itu tadi kami sampaikan bahwa kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk membangun balai-balai rehabilitasi, termasuk juga rumah sakit sehingga kemudian mereka yang sudah terlanjur sebagai pengguna ini betul-betul bisa disembuhkan. Dengan demikian maka tentunya kecenderungan untuk narkoba itu datang lagi setelah kita sembuhkan masyarakat kita, tentunya itu bisa berkurang. Di satu sisi saya juga perintahkan tentunya bahwa kalau ada anggota kami yang terlibat ya diproses saja, proses tegas. Dan saya kira ini adalah komitmen kita dari awal bahwa terkait dengan hal tersebut, apalagi terkait dengan masalah keterlibatan sebagai pengedar narkoba, ya urusannya hanya dua, dipecat dan dipidanakan. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah
netralitas. Ini juga berkali-kali tentunya sudah kami sampaikan, memang ini menjadi hal yang sangat sensitif. Namun tentunya kami berterima kasih apabila ini selalu diingatkan kepada kita, sehingga kemudian tentunya anggota kita semua, tentunya rekan-rekan semua sudah mendengar, dan harapan itu tolong betul-betul bisa dilaksanakan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan sedang melakukan proses penegakan hukum, ya kalau memang itu terbukti, proses lanjut. Sebaliknya kalau tidak terbukti, jangan buat main-main. Sehingga kemudian masyarakat juga kemudian menjadi percaya terkait dengan masalah ini.